Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil khalqi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Jamaah dimanapun berada, malam ini kita masuk pada stasiun yang ke-12, Ju' lapar. Jadi salah satu stasiun dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala ada satu namanya lapar. Kita berhenti di situ. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Kami pasti akan menguji kamu dengan sesuatu sedikit dari rasa takut dan lapar. Keutamaan lapar itu ditutup Allah dalam ayat 155. Apa kata Allah? Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang yang sabar merasakan lapar itu. Apa balasan mereka? Fabasyirhum, berikan kabar gembira kepada mereka bijamilis thawabi ala sabri. Cantik, indah, bagusnya balasan bagi orang-orang yang sabar ala miqasatil ju', menghadapi lapar. Khauf wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat. Banyak ujian, tapi yang terkait dengan tema kita malam ini adalah bahwa orang yang berlapar-lapar sabar dengan laparnya itu, maka Allah berikan dia jamilis thawab, balasan yang amat sangat baik. Selanjutnya dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Mimma utu, orang-orang Madinah yang didatangi oleh orang-orang Makkah. Orang Makkah itu disebut dengan muhajirin karena mereka hijrah dari kota Makkah 8 hari 8 malam naik onta. Orang Madinah yang menunggu itu karena mereka menolong disebut dengan Ansar. Mimma utu, mereka yang didatangi oleh orang muhajirin dari kota Makkah. Wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka lebih mendahulukan orang Makkah daripada diri mereka sendiri. Abu Ayyub Al-Ansari, orang pertama yang menyambut Nabi SAW di rumahnya. Tinggal engkau di rumahku ya Rasulullah. Padahal dia pun juga susah. Walau kana bihim khasasah, walaupun mereka perlu. Ada tikar yang paling bagus, lebih didahulukannya orang Makkah. Makanan begitu juga. Ada satu makanan hanya cukup untuk memenuhi lambung dia, istrinya, anaknya. Kemana dia dulu berikan? Diberikannya dulu untuk ke orang Makkah. Dia menahankan lapar. Kalau ada orang berbagi saat mampu, saat kaya, biasa. Tapi kalau ada orang mampu berbagi saat tidak ada, luar biasa. Makanya sifat orang yang bertakwa, apa kata Allah? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang mampu berbagi walaupun dia dalam keadaan sempit, susah, payah, miskin, melarat. Biarlah aku tak makan, asal saudaraku makan. Maka saat dia merasakan lapar itu, ada balasan yang luar biasa diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Musannifu rahimahullah, Imam Abul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Qushairi, penulis kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, mau menunjukkan bahwa berlapar-lapar ini adalah sunnah berdasarkan Quran dan sunnah Rasulullah SAW, bukan bid'ah. Setelah dia sebutkan ayatnya, baru kemudian dia sebutkan hadisnya. Guru kami meriwayatkan kepada kami, namanya Ali bin Ahmad Al-Ahwazi, meriwayatkan dari gurunya Ahmad bin Ubaid As-Saffar, dari gurunya Abdullah bin Ayyub, dari gurunya Abu Walid At-Tayalisi, dari gurunya Abu Hashim Az-Za'farani, dari gurunya Muhammad bin Abdullah, dari gurunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, Anas bin Malik 10 tahun menjadi pelayan pembantu Nabi Muhammad SAW di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Dia bercerita karena dia melihat Nabi, dia bertetangga dengan Nabi, tinggal di rumah Nabi, bertetangga dengan Abu Umar, bertetangga dengan Abu Bakar, bertetangga dengan Utsman, bertetangga dengan Sayyidina Ali, bertetangga dengan Sayyidatuna Fatimah, berteman berkawan dengan Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Ja'at Fatimah radhiyallahu anha. Suatu ketika, kata Anas bin Malik, datanglah Sayyidatuna Fatimah binti Rasulillah, anak kesayangan Nabi Muhammad SAW, di kasrati khubzin, dibawanya roti, kepada Rasulullah SAW. Melihat Fatimah datang bawa roti, ini taman Raudhah. Kalau kita menghadap ke arah kiblat,
Taman Raudhah, mimbar Nabi, tempat Nabi jadi imam, paling tepi ke kiri kamar Nabi bersama Aisyah, di belakang kamar Nabi kamar Fatimah bersama Sayyidina Ali. Datanglah Fatimah ke rumah Nabi SAW. Mahadhil kasrah ya Fatimah, apa ini wahai Fatimah, kata Nabi SAW. Lalu kemudian kata Fatimah, qarsun khabbastuhu. Qarsun, roti bulat. Makanya orang Arab sekarang menyebut CD itu qars, karena bentuknya bulat, mustadir. Qarsun, roti bulat, khabbastuhu, yang baru ku masak tadi. Tepung gandum dicampur dengan minyak sapi, setelah dibuat adonan, dilekatkan ke tanah liat. Tanah liat berbentuk melengkung, bara api di bawah, lekatkan dia atau pakai alas di bawah, nanti menggelembung bulat. Walam tatib nafsi hatta ataituka bihadhil kasrah. Jiwaku tidak merasa nyaman, aku rasa tak enak hati ya Rasulullah, kata Fatimah, kalau tidak aku bawakan roti ini kepada engkau. Ternyata ada kontak batin antara ayah dengan anak, anak dengan ayah. Betul kata Nabi SAW, Fatimah minni, Fatimah itu dariku, buah hatiku, darah dagingku. Maka kalau dia darah daging, kontak apa yang terjadi. Lapar Nabi SAW, kontak ke hati Fatimah. Tak sampai hati kalau tidak membawakan roti ini ke rumah Nabi SAW. Lalu apa jawab Nabi melihat roti yang dibawakan Fatimah radhiyallahu anha? Ama innahu awwalu ta'amin dakhala fama abiki mundu salasati ayyamin. Ketahuilah wahai anakku, ini adalah makanan pertama yang masuk ke mulut ayahmu sejak 3 hari. Tapi tidak boleh puasa wisal, berturut-turut 3 hari tanpa berbuka. Nabi tetap berbuka. Pakai apa? Jur'atun minal ma', seteguk 2 teguk air. Jadi orang yang sanggup berpuasa 3 hari 4 hari, ketika azan maghrib berkumandang tetap buka minum. Masalah makanan ada tak ada, yang penting batalkan dulu puasa untuk mengikuti sunnah. Jadi bukan tahan, itu puasa bid'ah. Sunnah tetap batalkan. Tapi bahwa ada makanan berat, udah 3 hari tak masuk. Kalau begitulah orang paling mulia Nabi Muhammad SAW, bagaimana dengan kita? Jadi apa yang kita kaji beberapa hari ini amat sesuai dengan suasana, apa namanya istilahnya sekarang nih, social distance, lockdown, duduk di rumah. Jadi yang selama ini merasa khawatir tak ada makanan, nih Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu pemimpin Nabi dan Rasul, seluruh makhluk di dunia dia yang paling mulia, tak masuk makanan ke rumahnya 3 hari. Banyak-banyak. Kita sudah dapat beras 10 kilo bantuan dari masjid, kurang juga lagi, mengutuk nasib juga lagi. Jadi tepat betul kitab ini kita kaji pada musim corona ini. Wa fi ba'dhi riwayati, dalam sebagian riwayat disebutkan ja'at Fatimah radhiyallahu anha, datanglah Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha ke rumah Nabi Muhammad SAW biqarsi sya'irin, membawa bulatan roti gandum. Qamh dan syair, 2 jenis gandum pada zaman Nabi SAW. Walihada, oleh sebab itu, kanal ju'u min sifatil qaum. Oleh sebab itu, lapar ini adalah salah satu ciri orang-orang yang datang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini dia buat-buat ini. Tidak, karena ada dalam Quran, ada dalam sunnah, dialami oleh Rasulullah SAW. Wa huwa ahadu arkanil mujahadah, salah satu dari rukun tiang tonggak mujahadah melawan hawa nafsu adalah dengan lapar. Jadi kalau kita ketemu dengan orang berlapar-lapar, maka sesungguhnya dia sudah menegakkan tiang mujahadah. Kalau kita berjumpa dengan orang yang berlapar-lapar, itu salah satu ciri sifat orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna arbabas suluki, karena sesungguhnya tokoh-tokoh besar, orang-orang hebat yang melalui jalan ini, tadarraju, mereka melewati proses ini perlahan-lahan, ila i'tiyadil ju'i, membiasakan diri untuk ju' lapar, wal imsaki anil akli,
menahan diri untuk tidak makan. Tapi prosesnya tadarruj. Tak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba baru ngaji malam ini besok langsung puasa 3 hari seperti ini. Oh, tak bisa. Makanya pada zaman Nabi SAW ada orang yang mau puasa setiap hari. Kata Nabi cukup 3 hari aja dalam sebulan. 13, 14, 15. Kalau cuma gitu aku sanggup lebih banyak dari itu ya Rasulullah. 8 hari. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Kalau cuma 8 hari aku lebih bisa daripada itu ya Rasulullah. Yasumu yauman wa yaftiru yauman. Ahabbus shaum ilallah shaumi Daud. Puasa yang paling disukai Allah puasa Nabi Daud. 15 hari. Kalau sanggup juga lebih dari 15, baru disebut dengan puasa dahar. Dahar artinya puasa. Dahar artinya makan Pak Ustaz. Itu bahasa Sunda. Kumaha atuh akang dahar. Dahar artinya puasa sepanjang hari. Terjadi ikhtilaf antara ulama. Boleh tak orang puasa terus setiap hari? Sebagian mengatakan boleh. Apa dalilnya? Karena Abdullah bin Umar bin Khattab puasa setiap hari. Apa dalil lagi boleh puasa setiap hari? Aisyah radhiyallahu anha setelah Nabi Muhammad SAW meninggal puasa setiap hari. Tapi tetap berbuka ketika azan maghrib berkumandang. Kalau mau puasa 3 hari, 8 hari, 15 hari, setiap hari. Ini kan di buku Pak Ustadz. Bukunya sudah tua, 1000 tahun yang lalu. Di zaman sekarang 1441, ada nggak orang yang puasa tiap hari? Ada. Saya ketemu orangnya. Makan buah saja waktu berbuka. Oh, karena dia ulama? Tidak, santri biasa. Soalnya ini santri, puasanya dahar setiap hari. Bukanya hanya buah saja, tidak makan berat. Jadi saya bertemu dengan orang-orang yang melakukan yang disebutkan ulama dalam kitab itu untuk supaya saya yang menyampaikan ini yakin. Jadi tidak ngawang-ngawang. Ketika baca, ada nggak orang seperti ini zaman sekarang? Ada. Tidak ulama, orang biasa. Tapi amalnya amal ulama. Yang malu itu kita disebut orang ulama, amalnya amal orang awam. Tapi diulamakan orang. Nauzubillah. Jadi fa inna arbabas suluki, tokoh-tokoh, ulama-ulama dalam bidang menekuni jalan menuju Allah ini tadarraju, mereka melalui proses perlahan-lahan ila i'tiyad, untuk membiasakan diri. Wa wajadu ya Nabi al-hikmati fil ju', mereka menemukan telaga air, mata air yang tidak pernah putus, yambu'. Makanya ada pondok di Kudus namanya Yambu'ul Quran, mata air Al-Quran yang tak pernah berhenti. Jamaknya ya Nabi. Ada mata air yang tak pernah berhenti yang mengalirkan hikmah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kalau mau mencari mata air, gali tanah. Bagaimana supaya ada mata air hikmah dalam diri kita? Fil ju', banyak-banyak lapar. Orang kalau lapar bicaranya hikmah. Orang kalau lapar maka insya Allah wibawanya hikmah, bukan dibuat-buat. Wa wajadu ya Nabi al-hikmati fil ju' wa kasratul hikayati anhum. Banyak riwayat-riwayat tentang mereka. Ini yang akan kita bahas sampai habis pertemuan nanti insya Allah. Sami'tu Muhammad bin Ahmad bin Sufi. Kata Imam Al-Qusairi, aku mendengar guruku Muhammad bin Ahmad As-Sufi meriwayatkan dari gurunya Abdullah bin Ali At-Tamimi meriwayatkan dari gurunya Ibnu Salim. Kata Imam Ibnu Salim, adabul ju'i, adab lapar-lapar itu bukan sekedar tahan makan, tahan minum, lapar, tidur, bangun, tidur, bukan itu maksudnya. Ada adabnya, ada etikanya, ada tata keramanya. Adabul ju'i alla yanqusa min adatihi. Dia tetap berlapar-lapar tapi tidak berkurang aktivitasnya. Ini yang sampai setelah ngaji ini besok semua yang menonton streaming malam ini langsung kita amalkan nih lapar. Tiba-tiba besok malam semua mengatakan handphonenya mati semua. Kenapa? Orangnya pun setengah mati. Tidur semuanya. Tidak berkurang dari aktivitasnya. Illa misla udhunis sanur. Kecuali hanya seperti
uzun telinga, senur kucing hutan yang bergerak-gerak. Artinya apa? Ini kata-kata kiasan bahwa dia tidak hilang dari aktivitas biasa. Karena banyak juga orang ketika dia lapar, tidak makan, tidak minum, lalu kemudian hilang juga aktivitasnya. Ini tidak. Oleh sebab itu puasa bukan sekedar tahan makan, tahan minum, tahan mata, tahan telinga, tahan hati, tahan bisikan pikiran, tahan tangan, tahan kaki. Jadi amat sangat sesuailah stasiun yang ke-12 ini kita kaji pada musim corona ini. Nah, jadi mungkin sebagian jamaah sudah mengamalkan ini dari sejak beberapa hari yang lalu. Maka makin kuat keyakinannya. Bagi yang belum mengamalkannya, ya amalkan. Tapi masalah Pak Ustadz, besok kan sudah 16 Sya'ban. Idzan tasafa Sya'ban fala tasum. Kalau sudah pertengahan Sya'ban nggak boleh puasa sunat. Tidak boleh puasa sunat itu bagi orang yang memang belum pernah puasa sunat sebelumnya. Tiba-tiba besok dia mau mulai puasa sunat, nggak boleh. Tapi bagi yang sudah biasa puasa sunat sebelumnya, besok 16 Sya'ban tetap boleh puasa sunat. 3 yang boleh puasa sunat besok. Pertama, yang biasa puasa sunat Sya'ban. Yang kedua, mengqadha, mengganti puasa. Yang ketiga, nazar. Yang wajib, qadha wajib, nazar wajib, kifarat wajib. Nah, itu yang boleh. Lain daripada itu tak boleh. Waqila, ada riwayat menyebutkan kana Sahal bin Abdillah, Imam Sahal bin Abdillah la ya'kulut ta'ama, tidak makan makanan berat, makanan ringan dia makan. La ya'kulut ta'am, tak makan makanan berat illa fi kulli 15 yawman. 15 hari sekali aja makan berat. 15 hari baru makan berat. Jadi dengan membaca buku ini apa sih manfaatnya bagi yang Ustaz rasakan sendiri? Merasakan bahwa amal kita ini belum ada apa-apanya. Kekeliruan kita selama ini adalah membandingkan amal kita dengan pemabuk, membandingkan amal kita dengan orang tak beramal. Kalau mau membandingkan amal, lihatlah orang yang obat, zuhad, ahli ibadah, ahli zuhud. Maka kalau dibaca ini, tak makan hanya 15 hari baru makan berat. Jadi amal kita ini tak ada apa-apa. Kalau sudah terasa amal kita tak ada apa-apanya, maka kita merasa rendah, hina, dina di hadapan Allah SWT. Tak layak kita masuk surga bersama mereka. Itu baru selevel Imam Sahal bin Abdullah. Tak makan berat kecuali setelah 15 hari. Apa iya ada orang seperti ini? Ada. Ada beberapa pondok pesantren yang menerima murid harus tahan puasa sekian puluh hari, bukanya hanya air putih saja. Masih ada sampai hari ini. Fa idza dakhala syahrul Ramadan, kalau masuk bulan suci Ramadan, kana la ya'kulu, dia tidak makan berat hatta yaral hilal, sampai dilihatnya hilal Idul Fitri. Kalau bulan biasa, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, itu pas tanggal 15 baru dia makan berat. Yang biasa makan ringan. Tapi pada saat bulan suci Ramadan, 15 Ramadan pun dia tak makan berat. Kapan dia baru makan berat? Melihat hilal petang tanggal 29-30, malam Idul Fitri, baru makan berat. Wa kana yuftiru kulla lailatin. Lalu yang dia makan waktu buka puasa itu apa? Yuftiru, dia buka puasa kulla lailatin, tiap malam, alal ma'il qarrah. Alal ma', air saja, air murni, air saja. Patutlah kata-katanya hikmah, patutlah diamnya hikmah, patutlah senyumnya hikmah. Banyak orang-orang mau mencari ketenangan, datang ke pendopo, kiai, ulama, tuan guru, belum mendengar ceramahnya, belum dengar ngomongnya, ketemu kau tadi dengan kiai anu, ketemu, terus dia ngasih apa? Nggak ada, cuman senyum. Habis itu hati saya tenang, saya pulang. Ketemu sama Ustaz Somad, sejam saya diceramahnya. Terus apa-apa aja pun kata dia. Tak ada hikmah dari kata-katanya.
Tadi sebelum ketemu dia pusing kepalaku. Setelah jumpa makin pusing. Tak ada hikmah. Hampa isi kata-kata itu. Berapa banyak kata-katanya indah didengarkan, tapi tak berkesan dalam hati. Dibuat-buat. Sesuatu yang dibuat-buat dari mulut, cuman sampai mulut juga dia. Tapi kalau dia dari lubuk hati yang paling dalam, maka ke hati juga sampainya. Berapa banyak kita bertemu dengan orang-orang soleh, pakaiannya biasa, ngomongnya biasa, sendalnya biasa, tapi pertemuan itu berkesan dalam hati kita. Apa itu? Hikmah. Bagaimana menggali hikmah itu? Sikit makan. Imam Yahya bin Mu'adz berkata, "Lau annal ju'a yuba'u fi suqi." Seandainya lapar itu dijual di pasar. Ada jualan, ada jual putu bambu, ada jual martabak, ada jual. Gimana Ustadz? Ngasih contoh aja banyak betul makanan yang diingat di kepala. Tapi ada situ dijual namanya makanan, menunya namanya ju', lapar. Lau annal ju'a yuba'u fi suqi, seandainya lapar itu dijual di pasar, lama kana yanbaghi litullabil akhirati idza dakhalu suqa ayashtaru ghairahu. Tidaklah selayaknya bagi orang yang mencari akhirat membeli makanan lain selain lapar. Masuk ke pasar, tadi mau beli ubi, mau beli gandum, mau beli beras, mau beli itu, mau beli ini persiapan, tapi begitu melihat lapar, itu saja dibeli, pulang ke rumah, yang lain tidak. Kenapa? Karena yang dicarinya adalah walal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairun wa abqa. Imam Muhammad bin Abdullah bin Ubaidillah meriwayatkan kepada kami dari Ali bin Husain al-Arjani, dari Abu Muhammad bin Abdullah bin Ahmad al-Astakhri di kota Makkah al-Mukarram. Harasahallah, semoga Allah menjaganya. Lihatlah adab ulama, lihatlah bagaimana ulama memuliakan Makkah. Apa kata Imam Al-Qusyari? Harasahallah, jumlah i'tiradiyah, semoga Allah menjaga Makkah. Qala, guru kami berkata, dia riwayatkan dari Imam Sahal bin Abdullah. Imam Sahal berkata, lamma khalaqallahu dunya, ketika Allah menciptakan dunia, ja'ala fis syaba', maka dijadikan Allah dalam kenyang itu al-ma'siyata wal jahla. Ketika Allah menciptakan dunia, maka diciptakannya maksiat dan jahil. Ada maksiat, ada jahil. Di mana aku letakkan maksiat dan jahil ini? Tup diletakkannya. Di mana letaknya? Kenyang. Makanya orang kalau sudah kenyang, maksiat jahil, maksiat jahil. Lalu kemudian Allah menciptakan ilmu dan hikmah. Wa ja'ala fil ju'i al-ilma wal hikmata. Maka diciptakannya ilmu dan hikmah. Di mana? Lapar. Ada dua kantong, satu nama kantongnya syaba', satu nama kantongnya ju'. Di tempat syaba' diciptakan Allah Subhanahu wa taala maksiat dan jahil, sedangkan di tempat ju', lapar, diciptakan Allah ilmu dan hikmah. Ada orang berilmu tapi tak ada hikmahnya. Profesor, doktor, PhD, LC, MA, kiai, buya, tuan guru, tak ada hikmah. Ilmu banyak. Laisal ilmu bi kathratir riwayat. Orang yang berilmu itu bukan yang banyak meriwayatkan haddatsana fulan, haddatsana Qutaibah bin Sa'idin, haddatsana fulan dalam kitab ini, dalam, bukan itu. Ada hikmah kata-kata. Berisi, bergizi dia. Bukan hanya sekedar sampul yang kosong saja. Dari mana datang ilmu itu? Dari mana datang hikmah itu? Dari lapar. Makanya banyak orang sebelum ngaji belajar ilmu lapar dulu. Karena menyiapkan tempatnya. Setelah tempatnya siap, baru diisi. Wa qala Yahya bin Mu'adz, Imam Yahya bin Mu'adz berkata, al-ju'u lil muridina riyadatun. Ada 4 level. Muridin, taibin, zuhad, arifin. Paling bawah muridin. Diambil dari kata iradah. Orang yang punya keinginan kuat untuk melewati stasiun-stasiun menuju Allah ini namanya murid. Murid. Sudah jadi bahasa Indonesia. Murid-murid. Assalamualaikum, apa kabar murid-murid? Kata Upin Ipin. Alju' lil muridin riyadatun. Lapar bagi orang yang levelnya baru level murid, itu adalah riyadah, latihan. Besok puasa sunatnya latihan. Ya. Walit taibin
bagi orang yang sudah sampai pada level taibin, orang yang sudah level taubat, tajribah, mencoba, ngetes, ujian. Waliz zuhad, bagi orang yang sudah sampai pada level zuhud, zuhud level 7, takut kepada yang haram, takwa, takut kepada yang syubhat, wara, takut kepada yang halal, zuhud. Orang zuhud kalau dia puasa, itu adalah dia sedang bersiasah, berstrategi untuk cepat sampai melewati stasiun-stasiun menuju Allah. Bukan lagi latihan. Beda antara orang latihan lari dengan orang yang menjadikan lari sebagai strategi. Kalau latihan masih berat lagi, masih berkeringat lagi, masih terasa beban lagi. Tapi bagi zuhad udah tak beban lagi. Walil arifin, ini tingkat yang paling tinggi. Ma'rifah nanti di ujung-ujung, di atas level 40. Udah dekat Idul Fitri nanti. Walil arifin makramatun. Bagi orang sudah sampai pada tingkat arifin, puasa itu bagi dia adalah level kemuliaan. Oleh sebab itu mereka merasakan puasa itu, aduh saya berat sekali puasa nih Pak Ustaz. Berat, karena kita masih level riyadhah, latihan. Orang yang namanya latihan itu berat. Latihan lari, latihan main bola, latihan push up, nah, latihan. Tapi bagi orang yang sudah menjadikan itu sebagai rutinitas, apalagi orang sudah menjadikan itu sebagai kemuliaan, maka puasa itu menjadi kerinduan. Jadi dengan membaca kitab ini, kita tidak mengukur orang lain, yang sedang kita ukur diri kita. Jamaah tidak tahu apa yang saya rasakan ketika sedang puasa, dan saya pun tak tahu apa yang dirasakan jamaah sedang puasa. Dan tak perlu pula saya ceritakan rasa saya. Ustaz sendiri kalau puasa apa yang Ustaz rasakan? Lapar. Apakah riyadhah, tajribah, siasah atau makramah? Biarlah itu menjadi rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu Ustaz Abu Ali Ad-Daqaq bercerita, dakhala ba'dhum ala ba'd asy-syuyukh. Sebagian orang yang sedang menggeluti ilmu stasiun menuju Allah ini berjumpa dengan syuyukh. Jamak dari syekh. Kalau satu orang syekh, syuyukh, syekh. Fara'ahu yabki. Lalu dia tengok syekh ini menangis. Faqala, dia bertanya, "Ma laka tabki?" Syekh, kenapa menangis? Kata syekh itu, "Inni ja'i." Aku lapar. Hah? Wa mithluka yabki minal ju'. Syekh, kenapa menangis, Syekh? Aku lapar. Hah? Syekh yang sudah hebat dalam bidang ini lapar nangis juga. Uskut katanya. Uskut, diam ente. Ama alimta anna muradahu, uskut, diam. Ama alimta, apa kau tak tahu yang dimaksudnya dengan lapar di situ adalah muradahu min ju'i an abki. Min ju'i an abki. Dia menangis itu bukan karena dia lapar itu. Bukan karena lapar itu dia menangis. Lalu apa yang dia tangisi? Ama alimta, apa kau tidak tahu? Anna muradahu, yang dimaksudkannya adalah dia menangisi. Gimana menjelaskannya? Oh, kalau tingkat level yang orang baru pemula, saking laparnya dia menangis. Saking laparnya dia menangis. Kalau yang dimaksudnya ini adalah muradahu min ju'i an abki. Begini kalau cerita lain. Ada orang tidak bisa menangis. Sahabat saya pergi membawa jamaah umrah, kata dia tidak bisa menangis. Ketika melihat Ka'bah semua jamaah menangis. Ya Allah, dia tak menangis. Ketika habis tawaf, salat sunat tawaf, semua jamaah menangis. Dia tak juga menangis. Habis umrah, semua jamaah menangis. Tiba-tiba dia hilang. Hilang, habis itu dicari, ternyata dia sedang menangis di bawah pintu Ka'bah. Loh, Bapak dari awal nggak nangis, waktu ditanya katanya nggak bisa nangis. Kenapa Ustaz nangis sekarang? Kenapa Bapak nangis sekarang? Aku menangis, kenapa aku tidak bisa menangis? Apa maksudnya itu? Lebih tinggi daripada tangisan yang biasa. Aku menangis bukan karena laparku ini. Bukan karena laparku ini aku menangis. Adapun orang yang lapar menangis karena perutnya melekat terasa ususnya, menetes air matanya, tangisan disebabkan
oleh fisik. Ususnya berlipat-lipat di dalam, menetes air matanya, tangisan karena fisik. Orang menangis tangisan karena batin, karena harunya, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku mendengar Abu Abdullah Asy-Syirazi berkata, Abu Abdullah Asy-Syirazi berkata, Abu Abdullah Asy-Syirazi mendengar Muhammad bin Bishr berkata, Muhammad bin Bishr mendengar Husain bin Mansur berkata, Husain bin Mansur mendengar Daud bin Mu'az berkata, Daud bin Mu'az mendengar Makhlad berkata. Apa kata Imam Makhlad? Hajjaj bin Farafisah ma'ana bisyam. Ada seorang ulama namanya Imam Hajjaj bin Farafisah, sama-sama dengan kami di negeri Syam. Makkah di tengah, di atas Madinah, di atasnya lagi Syam, di bawahnya Yaman, di kanannya Irak. Begitu petanya. Makkah, Madinah, Syam, Yaman, Irak, atas Mesir, Laut Merah. Kami sama-sama di negeri Syam. Fama katha khamsina lailatan, 50 malam la yashrabul ma', tak minum air. Wala yashba'u min syai'in ya'kuluhu, dan tak pernah kenyang memakan sesuatu yang dimakan. Artinya yang masuk ke perutnya tetap ada. Tetap ada. Jadi kalau dia makan buah, buah itu ada cairannya. Dimakannya misalnya semangka, dimakannya misalnya apel, ada air di dalam. Tapi dia tidak minum air murni. Bahwa ada cairan yang masuk ke badannya ada. Sebagai mengikut sunnah. Karena kalau sampai dia tak makan, tak minum 50 hari, 50 malam, bukan pahala yang dapat, bid'ah, karena melawan Rasulullah SAW. Dia tetap la yasba', hanya saja tak sampai kenyang, min syai'in, dari sesuatu yang dimakannya sedikit saja. Makan hanya untuk membatalkan saja, untuk mengikut sunnah Rasulullah SAW. Sami'tuhu yaqul, aku mendengar guruku berkata, guruku mendengar Abu Bakar Al-Ghazali berkata, Abu Bakar Al-Ghazali mendengar Muhammad bin Ali berkata, Muhammad bin Ali mendengar Abu Abdullah Ahmad bin Yahya Al-Jalla' berkata, dakhala Abu Turab An-Nakhshi min badiyatil Basrah, Makkah, harasallah. Ada seorang ulama namanya Abu Turab An-Nakhshi masuk ke kota Makkah, dia berasal dari Basrah, Irak. Fasa'alnahu, lalu kami tanya, an aklihi, tuan guru Abu Turab An-Nakhshi, ya. Tuan dari kota Basrah menuju Makkah, iya. Dari Irak ke Makkah, iya. Gimana makan dalam perjalanan? Dia menjawab, kharajtu minal Basrah, saya keluar dari kota Basrah, terus baru berhenti makan di Nabaj. Nabaj di sebuah kampung. Dari Basrah saya berjalan, habis itu baru makan di Nabaj. Habis dari Nabaj di mana lagi makan? Summa bi dzati irqin. Habis itu makan di Zatu Irqin. Habis itu wa min dzati irqin ilaikum. Lalu kemudian ke Makkah. Coba lihat di Google Maps, Basrah, Nabaj, Zatu Irqin, Makkah. Jadi dari Baghdad naik onta, makannya hanya di Baghdad, Nabaj, Zatu Irqin, Makkah. Wa min Zati Irqin ilaikum faqata al-badiyata bi aklataini. Menempuh jarak panjang itu hanya bi aklataini. 2 kali dia memasukkan makanan ke mulutnya. Dari Zatu Irqin, tempat miqat waktu haji umrah, dari Zatu Irqin ke Makkah 120 km. Bukan naik mobil, naik onta. Naik onta berapa? Makkah, Madinah 400 km, 8 hari, 8 malam. Nabi SAW bersama Abu Bakar Siddiq. Kalau 400 km, 8 hari, 8 malam, berarti dari Zatu Irqin ke kota Makkah 100 km, 120, 2 hari, 2 malam. Sekali dia makan. Dalam perjalanan, bukan mukim. Naik onta, bukan naik bis, bukan naik mobil mewah. Sami'tuhu yaqul, aku mendengar guruku berkata, guruku meriwayatkan dari Ali bin Nuhas Al-Misri berkata, Ali bin Nuhas Al-Misri meriwayatkan dari gurunya Harun bin Muhammad Ad-Daqqaq, dari Abu Abdurrahman bin Darqash, dari Ahmad bin Abi Al-Hawari, aku mendengar Abdul Aziz bin Umair berkata, tajawwa'a sanfun minat tayri arba'ina sabahan. Ada burung
yang menahan makan selama 40 subuh, 40 hari. Summa taru fil hawa. Ada seekor burung tidak makan 40 subuh, kemudian dia terbang di atas awan. Faraja'u ba'da ayyam. Setelah beberapa hari burung itu pulang, fakana yafuhu minhum raihatal miski, keluar dari mulutnya bau semerbak kasturi. Kalau burung saja menahan makannya mengeluarkan harum semerbak kasturi, apalagi manusia, maka pasti dari mulutnya akan keluar hikmah dan ilmu. Bohong, mana ada binatang puasa? Yang punya ayam, coba lihat ayam waktu mengeram. Ayam ketika mengeram, dia puasa. Ular, jarang ditemukan bangkai ular, kecuali ular yang dibunuh orang. Ular yang mati jarang ditemukan. Kenapa tak ada bangkai ular? Karena ular biasanya dia tahu saatnya kapan dia akan mati, maka dia pergi ke tempat yang sunyi sepi, dia tidak makan, tidak minum sampai dia mati. Jadi bahwa ada binatang yang berpuasa, ya, ketika mereka mengeram, ketika mereka akan mati. Oleh sebab itu perlu mengkaji khusus binatang, mengkaji ilmu binatang. Sekaranglah baru ada dokter hewan, pakar-pakar binatang, flora dan fauna. Kalau dulu ulama-ulama itu ahli Quran, ahli hadis, ahli binatang. Yang mengatakan bahwa yang paling tajam penciumannya adalah cacing, itu Imam Al-Jahiz. Tidak punya telinga, tidak punya mata, tidak punya kaki, tidak punya kulit. Keadilan Allah dikuranginya di sini, dilebihkannya di sini. Hidungnya paling tajam. Jadi mereka dulu adalah para research, peneliti. Karena Sahal bin Abdullah idza ja'a, Imam Sahal bin Abdullah kalau dia lapar, qawiyah, kuat. Wa idza akala syai'an dha'ifa. Kalau dia makan, kalau dia lapar, kuat dia. Kalau dia makan, lemah dia. Kebalikan dari kita. Kalau makan, kuat. Kalau lapar, menggigil. Wa qala Abu, apa sebetulnya di balik ceritanya apa? Dia sudah terbiasa. Kalau sudah terbiasa lapar, kuat, maka ketika kenyang justru dia menjadi lemah. Allah bisa karena biasa. Imam Abu Utsman Al-Maghribi berkata, "Ar-Rabbani la ya'kulu fi arba'ina yawman." Kalau ada orang yang level titelnya Rabbani, maka itu zaman dulu kalau disebut Rabbani, dia tidak makan 40 hari. Rabbani namanya. Tapi ada yang tak makan samanina yauman, 80 hari. Nah, itu lebih tinggi daripada Rabbani. Siapa itu? Somadani. Jadi berat nama punya Abdul Somad. Ar-Rabbani la yakulu fi arba'ina yauman, was-Somadani fi samanina yauman. Kenapa lebih tinggi Somadani daripada Rabbani? Rabb, Khalik, mencipta, Mudabbir, mengatur, Razzaq, memberi rezeki. Itu makna Rabbani, rububiyah. Ya Rabb, wahai yang mencipta, wahai yang mengatur, wahai yang memberi rezeki. Tapi kalau Somadani, maka yang putus dari segala sesuatu. Maka disebut Allahus Somad, lam yalid walam yulad. Coba lihat dalam kamus makna somada yasmudu, artinya yang tidak terikat dengan apapun, termasuk dengan makanan. Bersifat dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa puasa itu ibadah yang paling mulia? Karena dalam puasalah orang sedang bersifat dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak makan, kita tidak makan. Allah tidak minum, kita tidak minum. Allah tidak melakukan perbuatan dosa, kita pun tidak melakukan perbuatan yang sama. Bersifat dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Aku mendengar Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, dia mendengar Muhammad bin Alawi dari gurunya Ali bin Ibrahim Al-Qadi di Damaskus. Dia mendengar Muhammad bin Ali bin Khalaf berkata, aku mendengar Ahmad bin Abil Hawari berkata, aku mendengar Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, miftahud dunia, kunci dari segala dunia ini syaba', kenyang. Wa miftahul akhirati, dan kunci segala akhirat adalah lapar.
Maka kalau mau dapat dunia, kenyanglah. Kalau mau dapat akhirat, banyak-banyaklah berlapar. Aku mendengar Muhammad bin Abdullah bin Ubaid berkata, dia mendengar dari gurunya Ali bin Hasan Al-Arjani, mendengar dari Abu Muhammad Al-Istaqri, dia mendengar Sahal bin Abdullah. Ada orang bertanya kepada Imam Sahal bin Abdullah, "Ar-raju ya'kulu fil yaumi aklatan." Ada seseorang, dia makan satu hari sekali. Apa jawab Imam Sahal? Akala siddiqin. Itu makanannya orang siddiqin. Qala fa'aklata ini, kalau ada yang makan satu hari 2 kali, aklul mu'minin. Itu makanannya orang beriman. Fasalasatan, kalau ada orang makannya 3 kali, apa kata Imam? Kalau ada orang makan 3 kali bagaimana? Qul li ahlika yabnuna laka ma'lafan. Suruh istrimu membuat tempat makanan hewan. Ma'laf itu alaf, makanan kambing, makanan sapi, makanan unta. Hai Tuan Imam, ya kalau ada orang makan sekali sehari bagaimana? Siddiqin. Kalau makannya 2 kali, mukminin. Kalau 3 kali, suruh binimu di rumah buat makanan hewan. Bahasa kasarnya apa? Onta lagi kau tuh. Aku mendengar guruku berkata, guruku mendengar Abdul Aziz bin Fadl berkata, Abdul Aziz bin Fadl mendengar Abu Bakar As-Sahi berkata, Abu Bakar As-Sahi mendengar Yahya bin Mu'az berkata, apa kata Imam Yahya bin Mu'az? Al-ju'u nurun. Lapar itu cahaya. Makin banyak laparnya, makin banyak cahayanya. Wasyabu'u nurun, wasyabu'u narun. Sedangkan kenyang itu api. Sama-sama terang. Tapi satu terangnya karena cahaya, yang satu api. Wasyahwatu mithlul hatab. Syahwat itu seperti kayu bakar. Yatawalladu minhul ihtiraq. Kayu bakar mudah terbakar. La tudfa naruhu hatta yuhraqu sahibuhu. Hatta yuhriqa sahibuhu. La tudfa naruhu, apinya tidak akan mungkin bisa dipadamkan sampai habis terbakar. Oleh sebab itu, bagaimana cara memadamkannya? Habiskan kayu bakarnya semua, baru habis terbakar. Kalau tidak mau terbakar, jangan sampai kena api. Apa api itu? Kenyang. Tapi kita mau terang juga. Bagaimana terang bisa tidak terang tanpa api? Nur. Apa itu? Banyak-banyak lapar. Aku mendengar Abu Hatim As-Sijistani berkata, aku mendengar Abu Nasr As-Saraj Al-Ulumi berkata, kata Imam Abu Nasr As-Saraj, suatu ketika ada orang yang sedang menjalani stasiun-stasiun ini, dia menjumpai seorang syekh. Faqaddama ilaihi ta'aman. Lalu dibawakanlah makanan. Mundu kam yauman lam ta'kul. Sudah berapa hari kau tak makan, Tuan Guru? Tuan Guru menjawab, mundu khamsata ayyam. Imam Abu Nasr As-Saraj berkata, suatu ketika datanglah seorang yang sedang menekuni kajian ini, menapaki jalan-jalan stasiun menuju Allah ini. Dia menemui seorang syekh. Lalu kemudian dia membawa makanan. Syekh itu bertanya, seberapa hari kau sudah tak makan? Katanya, mundu khamsata ayyam. 5 hari tak makan. Faqala ju'uka ju'u bakhl. Laparmu ini adalah laparnya orang bakhil. Alaika thiyab wa anta taju'. Alaika thiyabun wa anta taju'. Engkau pakai pakaian lengkap sempurna, bagus, cantik, engkau lapar. Laisa hadza ju'u faqrin. Ini bukan laparnya orang faqr. Faqr artinya tak berhajat lagi kepada makanan. Tapi ini laparnya orang bakhil. Apa maksud lapar orang bakhil? Nahan belanja. Makin lama laparnya, makin banyak duit terkumpul. Sedangkan yang dimaksudkan baik itu, yang mahmud itu adalah ju'u faqrin. Lapar fakir. Tak berhajat lagi kepada makanan, tak berhajat lagi kepada yang mengenyangkan. Sedangkan lapar puasa sunat mahasiswa, anak-anak muda. Kenapa kau puasa? Hemat nih Pak Ustadz. 3 kali sarapan kan bisa untuk paket. Itu namanya ju'u bakhl.
Aku mendengar Muhammad bin Husain berkata, Muhammad bin Husain mendengar Muhammad bin Ahmad Al-Sa'id Ar-Razi berkata, dia mendengar Abbas bin Hamzah berkata, mendengar Ahmad bin Amir Al-Hawari, mendengar Abu Sulaiman Ad-Darani. Li'an atruka min asya'i luqmatan, aku tinggalkan makan malamku satu suap. Ahabbu ilayya min an aquma al-laila ila akhirih. Aku lebih senang meninggalkan makan malam satu suap daripada tahajud sepanjang malam. Begitulah mereka lebih memilih lapar. Aku mendengar guruku berkata, guruku mendengar Abul Qasim Ja'far bin Ahmad Ar-Razi berkata, Ishtaha Abul Khair Al-Asqalani As-Samaka Sinin. Ada ulama namanya Imam Abul Khair Al-Asqalani, Asqalan dari Palestina, ingin betul makan ikan, bertahun-tahun ingin makan ikan. Tsumma dhahara lahu dzalik min maudhi' halal. Kemudian dari tempat yang halal nampaknya lah ikan tadi. Alhamdulillah dapat ikan. Falamma madda yadahu ilaih, ketika diulurkannya tangannya mau mencubit daging ikan tadi, akhadhat syaukatun min 'idhamihi isba'ahu. Tulang ikan itu menusuk salah satu jarinya. Tertusuk. Alhamdulillah dapat ikan. Setelah dimasak, alhamdulillah dapat ikan. Pas mau ini menusuk tulang ikan itu ke ujung jarinya. Fadhahabat fi dzalika yaduh. Fadhahabat fi dzalika yaduhu, sehingga menyebabkan jarinya itu harus dhahabat, hilang, harus diamputasi. Faqala, apa kata dia? Ya Rabb, ya Allah, hadza liman madda yadahu bi syahwatin li halal. Ini karena syahwat mendorong ingin mendapatkan yang halal. Fa kaifa biman madda yadahu bi syahwatin ila haram. Bagaimana kalau tangan ini diulurkan karena syahwat menginginkan yang haram? Yang halal aja begini hukumannya, apalagi yang haram. Kenapa kita tidak mengalami seperti yang dia alami Pak Ustadz? Karena kedudukan kita tak selevel dengan dia. Oh kalau gitu biarlah jauh-jauh aja dari Allah. Berat kali itu Pak Ustadz. Aku mendengar Ustaz Abu Bakar Ibn Fawraq berkata, syughulul ayali natijatun mutaba'atu syahwati bil halali. Orang yang sibuk dengan hawa nafsunya, natijatu orang yang sibuk sehingga tak sempat lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah efek dari memperturutkan hawa nafsu dalam yang halal, bukan yang haram. Sibuk tak sempat tahajud, sibuk tak sempat duha, sibuk, itu adalah efek gara-gara memperturutkan hawa nafsu dalam yang halal. Fama dhannuka biqadiyati syahwatil haram. Lalu bagaimana kalau orang memperturutkan hawa nafsu pada yang haram? Hilang rasa manis dalam hati untuk beribadah. Aku mendengar Rustam Asy-Syirazi berkata, As-Sufi berkata, guruku mendengar Abu Abdullah bin Khafif. Imam Abu Abdullah bin Khafif diundang dalam suatu majelis walimah kenduri, makan-makan. Famadda wahidun min ashabihi yadahu ila ta'am qabla syekh. Kemudian datanglah satu orang tamu di situ, mengulurkan tangannya ke makanan sebelum syekh. Mestinya kan ustadz duluan syekh. Biasanya kalau makanan udah siap, ustadz silakan ustadz. Tiba-tiba ada satu situ, lima kana mini fihi minal faqah, karena dia lapar betul. Orang ini saking laparnya, faqah, di atas susah lagi. Tak nampaknya lagi tuan guru di situ, langsungnya diam. Fa arada ba'du ashabi syai'an yunkiru alaihi li su'i adabihi. Lalu kemudian salah seorang dari murid syekh, sahabat UAS di situ, ada yang ingin marah, kau kurang ngajar kau, masa guru. Haitsu madda yadahu ila ta'ami qabla syekh, karena dia lebih dulu mengulurkan tangannya sebelum Syekh Abdul Somad. Fa wada'a syai'an baina yaday hadzal faqir. Datang sahabat tadi, diambilkannya makanan, letakkannya. Jangan kau ulur-ulur sana, ini untuk kau nih. Fa'alim al-faqir annahu ankara alaihi su'adafi. Si fakir tadi pun tahu, oh kalian larang aku karena aku tadi tidak berakhlak. Akhirnya fa'taqada alla yakulu 15 yauman. Maka dia azam untuk
tidak makan 15 hari. Uqubatan li nafsihi, menghukum dirinya karena sudah salah adab tadi. Wa ta'diban lah, wa izharan li taubatihi, untuk menunjukkan bahwa dia taubat, beginilah taubatnya. Padahal itu bukan perbuatan haram, ini masalah adab saja. Begitulah taubat mereka yang orang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Min su'i adabihi, wa kana qad asabathu faqah qabla dzalik. Padahal sebelum itu dia tidak makan itu bukan karena hawa nafsu, bukan karena serada suluh. Ini memang tak terkontrol lagi saking laparnya. Tapi begitupun dia hukum dirinya 15 hari dia tak makan. Aku mendengar Muhammad bin Abdullah Sufi berkata, dia meriwayatkan dari Abul Faraj Al-Warsani, meriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad bin Ja'far, dari Ibrahim bin Muhammad bin Haris, dari Sulaiman bin Daud, dari Ja'far bin Sulaiman. Ja'far bin Sulaiman mendengar Malik bin Dinar. Malik bin Dinar berkata, "Man ghallaba syahwatid dunya." Siapa yang dapat mengalahkan syahwat keinginan-keinginan dunia, fadzalika alladzi yufriqu syaitanu min dhillihi. Itulah orang yang setan lari dari bayang-bayangnya. Kalau mampu kita melawan syahwat dunia ini, tak perlu kita baca ayat kursi. Tak perlu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un. Lari setan dari bayang-bayangnya. Menengok bayang-bayang kita pun setan takut. Ah, masa iya ada orang seperti ini Pak Ustaz? Nih, nggak percaya saya sama kitab ini. Dalam hadis ada. Apa kata Nabi? Ma salaka Umar fajjan qattu illa salaka syaitanu fajjan ghaira fajjika. Kalau Umar lewat di suatu lembah, setan akan lewat di lembah yang lain. Melewati jalan yang pernah dilewati Umar saja pun setan takut. Ini bayang-bayangnya takut. Baca kitab Laqtul Marjan, bagaimana setan takut kepada terompah kayu Imam Ahmad bin Hanbal. Tengoknya terompah kayu Imam Ahmad bin Hanbal, lari dia. Kita sekarang nengok terompah kita, setan pula mencuri terompah itu. Kenapa? Gara-gara apa setan tak takut? Gara-gara memperturutkan hawa nafsu. Aku mendengar guruku mendengar Mansur bin Abdullah Asbahani berkata, Mansur bin Abdullah Asbahani mendengar Abu Ali Al-Ruzbari berkata, Imam Al-Ruzbari berkata, "Idza qala as-sufi ba'da khamsata ayyamin ana ja'i." Kalau ada orang yang menapaki jalan, melewati jalan-jalan stasiun-stasiun ini, lalu setelah 5 hari dia puasa, dia berkata, "Lapar kali aku Pak Ustaz." Fa'alzimuhu suq, suruh dia pergi ke pasar, wa amuruhu bil kasbi. Suruh dia pergi ke pasar, udah berhenti kau menapaki jalan ini, tak usah lagi, ini tak level, pergilah. Wa'muruhu bil kasbi. Aku mendengar Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, dia menceritakan dari sebagian tuan-tuan gurunya, dia berkata, "Inna ahlan nari ghalabat syahwatuhum hamiyatahum." Orang-orang penghuni neraka itu, hawa nafsunya mengalahkan perlindungan dirinya, mengalahkan bentengnya. Falidzalika iftadahu, disebabkan itulah dibukakan Allah segala aibnya di akhirat. Aku mendengar guruku berkata, dikatakan, kita selesaikan ini, ada setengah halaman lagi. Ala tashtahi, apakah engkau tak ada nafsu makan? Faqala, dia menjawab, ashtahi an la ashtahi. Apa kau tak ada keinginan? Aku ada keinginan supaya tak ingin. Kau kulihat tak ingin makan, tak ingin minum, tak ingin baju bagus, tak ingin itu, tak ingin ini. Kau sebetulnya ada keinginan tidak? Aku ada keinginan supaya tak ada keinginan. Wahada tam. Dah, cukup, selesai. Ada keinginanku. Apa keinginanmu? Supaya tak ada keinginan. Aku mendengar Syekh Abdurrahman As-Sulami berkata, dia mendengar Ahmad bin Mansur berkata, dia mendengar Ibnu Makhlad. Ibnu Makhlad mendengar Abu Husain Al-Hasan bin Amr bin Jaham berkata, dia mendengar Abu Nasr At-Tammar berkata, "Atani Bishrun lailatan." Imam Bishri Al-Hafi mendatangi aku pada suatu malam. Lalu aku berkata, "Alhamdulillahilladzi ja'a bik." Maha suci Allah, segala puji bagi Allah yang sudah membuat engkau datang. Ja'ana qutnun min Khurasan. Ada kapas dari negeri Khurasan. Faghazalat hul bintu.
Lalu kemudian kapas itu dipintal menjadi benang oleh anak perempuan. Wa ba'athu. Kemudian setelah dipintal jadi benang, dijualnya. Washtarat lana lahman. Setelah itu dibelikannya daging. Fatafattara indana. Lalu kemudian kami pun berbuka dengan makanan itu. Apa maknanya? Dia hanya mau makan kalau jelas makanan itu duitnya dari mana. Dari mana apa yang kau makan? Daging. Daging ini dari mana? Dari hasil jualan. Jualan apa? Jualan benang. Benangnya dari mana? Dari kapas. Kapasnya dari mana? Dari Khurasan. Siapa yang membeli? Anak. Jelas sanad makanan itu baru dimakan. Oh, enggak enak lah Pak Ustadz. Nanti saya tanya sama kawan, ini dari mana? Kata dia, makan aja lah, banyak kali cerita kau. Lau akaltu inda ahadin akaltu indakum. Seandainya aku boleh makan di rumah orang lain, aku pasti akan makan di rumah kamu. Kenapa? Karena makanan kamu jelas asal usulnya. Kemudian dia berkata, inilah astahil bazinjan. Aku ingin betul makan bazinjan. Makan terong. Munzu sinin, lamalah aku sudah ingin makan terong. Walam yattafiq li akluhu, tapi belum sempat lagi makan. Tak sesuai. Fakultu, inna fihal bazinjan min halal. Tapi terong-terong ini kan jelas asal usulnya, siapa yang nanam, siapa tanahnya, siapa pupuknya, bagaimana beli bibitnya, jelas halal. Kenapa tak kau makan? Faqala, dia menjawab, hatta yasfu li habbul bazinjan. Sampai yang mau dimakannya itu bazinjan yang macam mana? Sampai bersih dari biji-biji terong itu. Macam mana bersih? Kalau biji semangka masih bisa dibuang satu-satu. Biji terong mau dibuang satu-satu. Dia mau bersih sebersih itu. Oleh sebab itu, apa maksudnya ini? Yang mau dikaji ini apa sebetulnya? Begitulah tingkat kehati-hatian mereka. Mana ada orang sekarang hati-hati seperti ini Pak Ustadz? Itu yang cuci tangan satu hari sampai 100 kali. Sikit-sikit. Itu. Cuci tangan, saking seringnya cuci tangan sampai nampak contekan waktu SD. Kalau begitulah telitinya orang karena takut virus corona, begitulah telitinya dia takut makan haram, selamat. Tapi orang kan tak seteliti itu kalau udah cerita haram. Tapi kalau masalah corona, ya mau memencet tombol lift parkir, ambil peniti dibakar pula dulu. Jadi kalau ada orang mengatakan ada orang seteliti itu, ada. Tapi masalah yang zahir, masalah yang batin. Aku mendengar Abdullah bin Bakawih berkata, Abdullah bin Bakawih As-Sufi mendengar Abu Ahmad As-Saghir berkata, Amarani Abdullah bin Khafif, Tuan Guru Abu Abdullah Al-Khafif menyuruh saya muqaddim ilaihi kulla lailatin 10 habbat zabib. Nanti kau tiap malam tolong bawakan ke saya 10 biji zabib. Zabib anggur kecil yang dijemur. Orang kita nyebutnya kismis. Zabib. Anggur kecil dijemur, dimakan biasanya pakai roti atau dimasak pakai yang ada dalam nasi mandi. Malam tolong bawakan saya 10 biji ya, kecil sebesar ujung kelingking, tak sampai. Liiftari, untuk buka puasanya 10 biji. Falailatun, pada suatu malam asfaqtu alaih. Karena saya merasa 10 ini terlalu sedikit, saya merasa bermurah hati kepada saya, tambahlah. Fahamiltu ilaihi 15 habbah. Kubawakan 15. Tuan, nih, fanazara ilayya, dilihatnya wajah. Man amaraka bihadza? Siapa nyuruh kau bawa 15? Wa akala 10 habbat. Yang dimakannya tetap 10, yang 5 suruhnya balik, wa tarakal baqi, baliknya. Itu setengah zabib itu setengah ini besar. Kita sekarang kurma itu hampir setengah kotak. Aku mendengar Muhammad bin Abdullah bin Ubaidillah berkata, Muhammad bin Abdullah bin Ubaidillah mendengar Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Al-Farghani dari gurunya Abul Hasan Ar-Razi, dari Yusuf bin Husain, dari Abu Turab An-Nakhshabi. Dia berkata, ma tamanna'at nafsi min syahawat.
Ma tamanna'tu nafsi minasyahawat. Aku tidak pernah melarang hawa nafsuku terhadap diriku. Illa marratan wahidah. Ma tamannat nafsi minasyahawat. Aku tidak pernah punya keinginan apa-apa. Ingin makan ini, enggak pernah. Illa marratan wahidah, kecuali satu kali. Apa itu? Tamannat khubzan, ingin roti, wa baydan, telur ayam, wa ana fi safar, ketika dalam musafir. Fa'adiltu ila qaryatin. Waktu dalam perjalanan itu, enaknya makan roti pakai telur ayam. Lalu kemudian aku pun berhentilah di suatu kampung. Berhenti di suatu kampung, di Duri lah, mau ke Dumai ini ceritanya. Mau ceramah ke Pertamina, ke Ibadur Rahman. Berhentilah di kampung. Faqama wahidun, tiba-tiba ada seorang laki-laki ta'allaqa bi. Pas aku sedang berhenti itu, tiba-tiba ada datang seorang laki-laki bergelantung di bajuku, di pakaianku. Lalu kemudian datang orang ramai. Apa kata orang ramai? Hadza kana ma'al lusus. Inilah dia yang tadi sama pencuri itu. Rupanya yang menggantung ke badanku tadi maling. Fadarabuni sab'ina dirrah. Dipukul mereka lah saya 70 kali pakai cambuk, pakai pelepah korma. 70 kali cambuk. Setelah mereka pukul, barulah mereka lihat wajah saya. Summa arafani. Oh, Ustaz rupanya. Mohon maaf kami Ustaz. Setelah mereka, "Hadza Abu Turab An-Nakhsyabi." Ini tuan guru Abu Turab An-Nakhsyabi. Lalu mereka pun ramai-ramai minta maaf. Fa'tadzaru ilayya, mohon maaf tuan guru, kami tak tahu, tadi kami sangka tuan guru kawan dari si maling itu, maka kami pukul 70 kali. Fahamalani rajulun ila manzilihi. Lalu kata mereka sebagai ungkapan maaf kami, sudilah tuan guru singgah ke rumah kami, ayo singgah ke rumah kami. Lalu kemudian mereka memuliakan, wasyafaqatan, disambutnya, dimuliakannya, diagungkannya. Wa qaddama li khubzan wa baydan, persis macam yang kuinginkan itu, roti dan telur. Faqultu li nafsi, lalu kukatakan kepada diriku yang ingin makan telur sama roti tadi, kuli ba'da sini sab'ina dirrah. Hei nafsu yang ingin makan telur sama roti, makanlah setelah kau kena pukul 70 kali. Begitulah mereka, betapa tidak ada apa-apanya puasa kita ini. Yang puasa nisfu Sya'ban yang sudah merasa sejengkal lagi mau masuk surga tadi. Yang tadi malam baca Yasin 3 kali, tahajud 2 rakaat, lalu puasa tadi dengan buka puasa 3 mangkuk cendol, 4 piring gulai, wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Rupanya amal kita ini belum ada apa-apanya. Tapi jangan sampai gara-gara mengkaji ini kehilangan semangat. Kita tetap semangat karena kita membandingkan diri kita dengan orang-orang yang jauh lebih soleh dari kita. Besok akan kita lanjutkan khusyuk dan tawadhu. Ternyata lapar dulu baru bisa khusyuk. Jadi dia menyusun itu luar biasa. Jaga dari yang haram, takwa. Jaga dari yang subhat, wara. Jaga dari yang halal, zuhud. Setelah zuhud, jaga lidah, diam. Setelah diam, muncul rasa takut dalam hati. Tapi terlalu takut bisa putus asa, datang harapan. Terlalu banyak harapan, euforia, muncul sedih. Setelah sedih tak lalu makan, baru junguk. Tak ada orang sedih kuat makan. Setelah lapar baru datang khusyuk dan rendah hati. Jadi susunannya Masya Allah tabarakallah. Dan kita membacanya pada saat musim corona, di saat kita sedang tenang. Inilah buku-buku yang kemarin saya pilih-pilih, Aqidatul Awam, Masail Khamsun fi Usuluddin, lalu kemudian Syair Burdah, lalu kemudian Munqiz Minad Dhalal, Uddatus Salikin, beramal dengan hadis dhaif, lalu kemudian ini kakek dari Habib Jindan, Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, tentang membatalkan akidah Syiah Rafidah. Kemudian tentang ternyata kaum salaf mentakwilkan sifat Allah.
Jadi kalau ada orang mengatakan salaf tidak ada main takwil-takwil, ini di kitabnya, salaf mentakwil. Lalu kemudian ini sejarah Wahabi, gerakan Wahabiyah. Lalu kemudian apakah kalau perbuatan itu tidak dilakukan Nabi lalu dia bid'ah? Ini dibahas oleh ahli hadis dari Maroko, Syekh Al-Ghumari, Abdullah bin Sadiq Al-Ghumari, Husnul Tafahum wa Dark li Mas'alati Tark. Lalu kemudian banyak, hampir 30 kitab. Jatuh pilihan untuk dibaca pada tawassul, apa hukum bertawassul dengan Nabi dan wali-wali, lengkap semua. Tapi tiba-tiba jatuh pilihan kepada stasiun-stasiun menuju Allah, Imam Al-Qushairi. Allah Ta'ala membimbing kita pilihan yang sangat tepat, waktunya pun tepat, insya Allah. Sebelum malam takbiran kita sudah khatam ini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, pertanyaan pertama dari Pak Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja di perusahaan, menyimpan pendapatannya di bank dan ada pendapatan bunganya. Apakah gaji saya tersebut bagian dari riba tersebut? Bapak bekerja di perusahaan itu halal. Perusahaan itu halal. Kerja Bapak juga halal. Kerja Bapak halal, perusahaan itu juga bidangnya halal, hanya saja dia menyimpan duit di bank konvensional. Maka yang haram hanya bunganya itu saja. Bunganya itu mestinya, kalau orang menyimpan uang di bank konvensional, bunganya itu diserahkan ke Masalih Ammah, lembaga yang dinikmati orang banyak. Sahabat-sahabat yang mau bertobat dari bank konvensional, ini kebetulan banyak sahabat-sahabat jamaah kita yang sedang susah karena tidak bisa bekerja beberapa hari corona ini, maka serahkan kepada mereka, kumpulkan dalam bentuk sembako. Mulailah kita setiap masjid, setiap komunitas, setiap alumni, setiap apapun namanya, coba buat beras 10 kilo, minyak 1 kilo, gula 1 kilo, kopi, teh, makanan pokok, roti, bungkus, buat. Saya sendiri di masjid, saya patok 1 paket 300.000, bagi-bagikan. Begitu cara kita menolong saudara-saudara kita. Termasuklah uang dari bank konvensional ini. Apakah gaji saya ini haram, Pak Ustadz? Tidak. Sama seperti saya membeli makanan di rumah makan. Assalamualaikum Ibu, tukang jual rumah makan nasi uduk, saya beli nasi sebungkus. Pas dia mau ngasih nasi sebungkus, saya tanya dia, Ibu nabungnya di bank konvensional apa bank syariah Bu? Nggak ada urusan, karena saya membeli nasi dia. Begitu juga dengan Bapak. Bapak bekerja, kerjaannya halal. Adapun dia menyimpang duit di mana, itu urusan dia. Ibu Titi, Ustadz, ada sebuah keluarga di mana suami istri sering bertengkar. Setiap kali ribut, suami selalu berkata, kalau gitu kita cerai aja. Apakah kata-kata itu sudah jatuh talak? Ibu Titi tanya sama suaminya, Bang, kau ada niat talak atau tidak? Kalau kata dia ada niat, berarti sudah jatuh talak 1. Udah hampir 10 kali Pak Ustadz, berarti udah jatuh talak 3. Kalau sudah jatuh talak 3, maka ibu tidak bisa lagi balik ke bapak sebelum ibu nikah dulu dengan laki-laki lain. Tidak hanya sekedar akad, mesti berhubungan kelamin. Hatta tadzuqa usailataha wa tadzuqi usailatahu. Nah, jadi jangan main-main tentang ucapan-ucapan talak ini. Karena talak ini ada namanya kinayah, yang kiasan, ada yang sharih, yang jelas. Pulanglah kau ke rumah orang tuamu. Itu kalau ada niat talak jatuh, kalau tak ada niat tak jatuh. Itulah pentingnya laki-laki tahu apa talak, apa khulu, apa ruju, apa li'an, apa zihar. Oleh sebab itu perlu konsultasi pernikahan ke Kementerian Agama. Untuk Pekanbaru sudah dibuka konsultasi pernikahan Kementerian Agama Pekanbaru Riau bersama Dr. Zulfadli LCMA. Baik yang sudah menikah maupun yang belum. Kantornya di jalan di atas UAS Original Store. Di bawah jualan pakaian, buku, di atas konsultasi pernikahan. Masuk jalan Delima ujung, setelah Masjid Muhammadiyah belok kiri.
Jalan Sekuntum. Konsultasi pernikahan. Nanti insya Allah akan keluar buku judulnya 44 Tanya Jawab Pernikahan. Kita akan bedah buku nanti insya Allah di Islamic Book Fair tahun 2021. Bukunya akan ditulis oleh konsultan pernikahan Ustadz Dr. Zulfadli. Nantikan bukunya 44 Tanya Jawab Pernikahan. Ustadz, kalau sebelum masuk ke masjid kami pakai hand sanitizer, apakah hukumnya Ustadz? Hand sanitizer. Oh, Ustadz punya juga ya? Ini dikasih orang gratis. Nih, ada infak subuh di rumah. Setiap ada duit masukkan untuk membeli ini. Setelah dipakai, masuk. Apa hukumnya Pak Ustadz setelah pakai hand sanitizer? Karena ada alkoholnya. Ada alkohol. Bagaimana cara membedakan ada alkohol ada tidak? Dingin. Oh, air kamar mandi pun dingin juga. Setelah gini kan. Kalau rasa perih, itu ada alkohol. Apa hukum alkohol itu? Dua mazhab ulama. Yang pertama mengatakan alkohol itu najis. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun najis. Sesungguhnya khamar itu najis. Khamar adalah anggur, cairan anggur disimpan di dalam botol. Setelah melalui proses fermentasi muncul satu zat namanya alkohol. Najis katanya. Kalau najis berarti haram. Berarti najis, haram. Itulah dalil kelompok satu yang mengatakan haram. Tapi kata Syekh Atiyah Sokor, Mufti Azhar, saya pakai pendapat ini, mengatakan alkohol tidak najis. Itu tadi ayatnya jelas-jelas najis. Maksudnya adalah perbuatan meminum khamar itu najis. Bukan najis aini, bukan bendanya najis, tapi najis maknawi, perbuatannya. Sama seperti seorang mengatakan, kau main judi tadi ya? Iya, najis main judi. Bukan main judinya itu najis aini, bukan macam daging babi, daging anjing, tapi perbuatannya itu najis. Dia mengatakan kotor perbuatan ini. Mana dalilnya mengatakan bahwa khamar itu tidak najis? Ketika turun ayat pengharaman khamar, rijusun min amali syaitan fajtanibu, sahabat ramai-ramai pulang ke rumah, mereka ambil gentong-gentong tempat khamar, mereka tumpahkan ke jalan-jalan kota Madinah, dan mereka banyak yang menginjak-injaknya. Lalu kemudian setelah kering masuk ke masjid, Nabi tidak melarang. Tak ada Nabi mengatakan itu tadi yang kalian injak najis. Tidak. Itu menunjukkan bahwa dia bukan najis aini, tapi maknawi. Saya lebih condong kepada pendapat itu. Poison, racun dia, bukan najis. Ustadz, apa hukumnya seorang pedagang ditawar selalu bilang modalnya saja tidak cukup, padahal boleh jadi dia sudah dapat untung? Berarti dia tipu. Tipu kata Nabi, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan golongan kami. Oleh sebab itu, ibu, bapak jujur saja. Dulu kalau dikatakan seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, ini barangnya bagus, harganya 100. Ini kurang bagus, harganya 75. Ini enggak bagus, harganya 50. Silakan beli. Dulu kalau ceramah Ustadz seperti itu diajak orang. Mana ada pedagang seperti itu? Kalau jualan seperti itu enggak laku lah Pak Ustadz. Buktinya sekarang jualan seperti itulah yang paling laku. Ini buah mangga bagus, 100.000. Ini kurang bagus, 75. Ini yang enggak bagus, 50. Pembeli silakan pilih. Itu yang dipilih orang zaman sekarang. Adapun yang mencampur antara yang tak bagus dengan bagus, dibilangkan murah, pulang ke rumah dibelahnya busuk, apa kata dia? Inilah terakhir aku beli sini, tak akan lagi. Itu maka umat Islam nih barang dagangannya tak laku. Kenapa? Menipu. Oleh sebab itu jangan tipu-tipu. Tunjukkan saja, ini sekian, buat harganya, ini sekian, ini sekian.
Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan golongan Nabi Muhammad, bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Pak Rafa, Ustadz kalau di bulan Sya'ban saya mulai baca Quran dari juz pertama. Pas mau Ramadan baru dapat 2 juz. Ini namanya gaya slow. Apakah saya mulai dari juz pertama lagi ketika awal Ramadan atau lanjutkan? Lanjutkan saja Pak. Karena membaca Quran itu tidak mesti tengok bulan, Bapak lanjutkan saja khatam. Jadi baca Quran itu yang dikejar adalah khatamnya. Imam Malik bin Anas kalau sudah masuk bulan suci Ramadan, ditutupnya kitab hadis, mereka fokus pada baca Quran. Baca Quran di bulan suci Ramadan mengejar khatam. Makanya ulama itu kana Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yukhtimul Qur'ana fi Ramadan 60 khatamah. Imam Syafi'i 60 kali khatam. Jadi bulan suci Ramadan orang mengejar banyak-banyak khatam. Saya Pak Ustadz baca Quran itu harus saya baca tafsirnya, itu di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan mengejar banyak khatam, tapi tetap jaga tajwidnya. Terakhir Ibu Dini, Ustadz saya tinggal di Lampung, ayah saya tinggal di Banten. Sahkah pernikahan saya ketika saya menggunakan wali hakim karena ayah kandung saya tidak mau mewalikan anaknya? Ibu nikahnya jangan nikah di catatan sipil, jangan nikah dengan wali yang tak jelas, nikahlah dengan wali kantor urusan agama. Pak Kua, ayah saya di Banten, dia tak mau mewalikan, jaraknya sudah lewat jarak qasar sholat. Berapa jarak qasar sholat? 89 km, 2 marhalah. Maka oleh sebab itu ada kebijaksanaan. Dan sekarang saya kasih tahu kepada anak-anak gadis yang wali bapaknya tidak mau mewalikan, ada kabar gembira untuk kalian. Di kantor pengadilan agama ada formulir khusus diisi untuk bapak-bapak yang tak mau mewalikan anaknya. Kalau si bapak tidak mewalikan anaknya itu karena sebab agama, maka bisa dialihkan ke wali hakim. Tapi kalau karena sebabnya betul, tak bisa dialihkan. Kenapa bapakmu tak mau? Karena suami saya pemabuk. Itu tak bisa. Karena bapaknya baik. Tapi kalau kenapa bapakmu tidak setuju? Karena suami saya miskin, susah. Nah, itu termasuk penyebab yang menyebabkan bisa beralih perwalian ke wali hakim. Hakim yang menentukan. Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Wali hakim menjadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Wallahu a'lam bissawab. Itulah kajian kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ajarkan pada kami yang kami tak tahu, yang sudah kami tahu ni buat bermanfaat untuk kami ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, musibah, bil khusus wabah corona ini. Waj'alna minas sabirin, jadikan kami orang-orang yang sabar. Waj'alna minal khashiin, jadikan kami orang-orang yang takut. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Besok kita ketemu lagi dalam pembahasan khusyuk dan tawadhu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.